Hai guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan nama aku Mutia Karin. Gimana kabar kalian guys? Hari ini seperti judul videonya, aku bakal bacain salah satu thread horor yang ada di Twitter atau X. Ini karyanya Kak Simpleman, yaitu Desa Gondomayit. Nah, kita akan langsung mulai ke ceritanya ya. Malam ini izinkan saya memulai sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh seseorang yang menurut saya spesial. Karena saya udah kenal dia dari lama banget. Meskipun kita nggak pernah satu sekolah atau satu kampus atau bahkan satu pekerjaan, tapi saya udah anggap dia sebagai abang kandung saya. Udah lama seingat saya untuk main ke kota pahlawan ini. Salah satu kota yang jadi saksi perjuangan saya dulu untuk cari kerja serabutan. Dan hari ini, saya balik lagi ke kota ini untuk ketemu seseorang. Seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin saya kangen. Kangen sama wejangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong-ngomong soal Mas Damar, saya jadi keinget sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut saya menarik. Terlepas dengan sebegitu mengerikannya cerita itu, tetap saja cerita ini adalah salah satu cerita yang selalu saya ingat. Cerita tentang Desa Gondomayit. Desa Edan. Desa gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap ke sana kemari, seolah peristiwa itu membekas sekali di ingatannya. Edan yo opo? Gila gimana? Kata saya penasaran. Ya opo gak edan? Bendino ono ae sing mati. Nek gak mati jarine tondo balak. Gimana gak gila? Tiap hari ada aja yang meninggal. Kalau gak ada yang meninggal, katanya tandanya buruk. Percakapan kami saut menyaut, membuat saya semakin penasaran. Sampai pandangan saya teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru aja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga saya kenal akrab, datang, duduk, dan memesan kopi. Di sini, saya melihat Mas Damar melirik ke arah Mas Erik. Rik, iki lho, cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah mbiyen sing nyasar nak desa Gondomayit. Rik, ini loh, ceritain zaman kita dulu waktu kuliah yang waktu kita nyasar di sebuah desa namanya Gondomayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan. Dan saya bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Jadi iling-iling ae, wis lalikno ae. Masih diingat-ingat aja, udah lupakan aja. Mendengar itu, saya pun langsung memohon. Sejujurnya, saya paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh, saya udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tampak ogah menceritakan. Berbekal bujukan rayu bahwa saya akan bayar kopi ditambah dengan rokok untuk cerita, saya pun menyanggupi. Disinilah saya melihat Mas Erik menunjuk sesuatu ke arah utara dari kota pahlawan ini. Saya menyeringitkan dahi. Ero gak daerah X nak kidule Gunung X. Kamu tahu nggak daerah X di utaranya Gunung X? Saya mengangguk. Yo nak kono desoe. Ya di situ desanya. Dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011 sampai 2012 di Universitas X. Salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal yang bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa pada bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota sanggup, karena bertepatan dengan ujian tengah semester. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya.
meski bila harus seorang diri. Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas X. Salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapatkan momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju oleh Mas Damar dan juga Mas Erik bukanlah jalur pendakian pada umumnya. Namun, Mas Damar berhasil meyakinkan Mas Erik. Perjalanan 6 jam terasa singkat. Terlebih di hari yang semakin petang, Mas Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakannya pun tak luput dari genggamannya. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah salah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu. Setidaknya itulah yang dilakukan oleh Mas Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam, 2 jam telah berlalu, masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Wis, ngene lho Mar, tinggal naik KTP nak kene. Terus awak dhewe tulis pesen, nek arek dhewe iki wis laporan. Toh gak ono sing eru sampai kapan petugas gak ono. Sudah, gini aja Mar. Kita tinggal aja KTP di sini. Terus kita menulis pesan kalau kita ini udah laporan. Toh kita nggak ada yang tahu sampai kapan petugasnya nggak ada. Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun, satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, Mas Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Dan yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak, namun lebih tinggi. Namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Mas Erik lah yang memulainya. Jari mbahku Dam, nek gak ono suara kok ngini, biasane ono memedi. Kalau kata Mbahku Dam, kalau nggak ada suara kayak gini, biasanya ada hantu. Hus, dijogo lambene, gak apik ngomong kok ngono iku. Hus, dijaga mulutnya. Gak baik ngomong kayak gitu, kata Mas Damar. Ada yang membuat Mas Damar sendiri sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Mas Erik, seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Mas Damar merasakan ini. Selama dia mendaki di gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Mas Erik tidak merasakan apapun. Mengetahui Mas Erik membuka jalan dengan tenang, setidaknya memberikan ketenangan pada Mas Damar.
Sampai akhirnya ia mendengar suara lain. Mas Damar berhenti, disusul dengan Mas Erik. Rik, Rik, Panggilnya. Mas Erik mendekat, menatap Mas Damar yang leluasa mencari pandang. opo? Apa? Pitik, pitik. Ayam, ayam, kata Mas Erik mengulangi. Krungu gak ono suara pitik? Dengar gak ada suara ayam? Mas Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Mas Damar dengar. Namun, Mas Erik menegaskan kalau tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela-sela dedaunan. Gak ono? Gak ada. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik. Kemudian melangkah dengan cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarkannya. Terlebih di tempat seperti ini. Mas Damar dan Mas Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah suara ayam yang didengar oleh Mas Damar dan tidak didengar oleh Mas Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Mas Erik lah yang kemudian mengatakannya. Jancuk, ambu sembujo. Sialan, bau bunga sembujo. Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang mengerti Mas Erik seperti Mas Damar. Umpatan atau kalimat yang tidak pantas biasanya menegaskan perasaan yang ketakutan. Dan itu adalah cara Mas Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Mas Damar merasa kalau hal itu bisa mendatangkan hal yang sebaliknya. Kadang, dunia mereka menangkap pesan yang berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Mas Eriklah yang pertama kali tahu. Namun, keinginannya untuk memanggil Mas Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Mas Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Mas Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, mengenakan baju yang terlihat seperti kain, warnanya mencolok dengan kegelapan hutan. Warnanya putih. Mas Erik terus melihat. Tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergodek ke kanan dan ke kiri. Setelah beberapa saat, barulah Mas Erik mengerti kenapa kepalanya tergedek. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya. Apalagi kalau lehernya patah. Saat itu Mas Erik sadar, sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana yang tidak umum. Kini, setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Mas Erik akhirnya tahu kalau mereka memang nyata. Mas Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Menurut Mas Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, harusnya tidak jauh lagi. Mas Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Mas Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Mas Erik lebih memilih untuk diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Mas Damar. Ono opo, Rik? Ada apa, Rik? Gak ono. Nggak ada.
Mas Damar tahu kalau Mas Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa sudah dekat, barulah Mas Erik membuka suara. Mang, ono kuntilanak dam. Tadi ada kuntilanak dam. Kaget. Namun Mas Damar tidak mencoba untuk menanggapi. Ia hanya melihat Mas Erik lebih pucat. Seteguk air di dalam botol setidaknya mampu menenangkan Mas Erik. Setelah dirasa cukup dan Mas Erik menjadi lebih tenang, dan setelah menceritakan bagaimana ia melihat makhluk itu, akhirnya Mas Damarlah yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir 2 jam, Mas Damar dan juga Mas Erik hanya berada di area itu-itu saja. Dan hal ini membuat mereka akhirnya berpikir untuk menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan untuk pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak-hentak. Dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Dan di sana Mas Erik dan juga Mas Damar melihatnya. Orang-orang sedang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Mas Erik dan juga Mas Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Mas Damar dan juga Mas Erik pertama kali pikirkan. Sampai baru mereka sadar bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal pada saat masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Mas Erik hanya terdiam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya, sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu, di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri. Namun, ia mencoba untuk menahannya. Puncaknya, ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Mas Damar mengeluh, tidak bisa melanjutkannya. Dan diceritakanlah kondisinya. Dan ketika diperiksa apa yang sedang terjadi, Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya kepada Mas Erik. Ya opo Mar, iso lanjut gak? Gimana Mar? Bisa lanjut nggak? Mas Damar memanggil Mas Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, gak percaya atas apa yang dia lihat. Jancuk, ini opo kon? Sialan, kenapa kamu ini? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Mas Erik. Kapan dan bagaimana ini bisa terjadi saja, Mas Damar gak tahu. Kak Rurik, Gak tahu, Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar untuk bersandar di pohon. Di pikirannya fokus ke dalam rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa testis dari Mas Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik hanya berpikir satu hal, pasti jin gunung yang telah melakukannya.
Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang, lenyap di tengah kegelapan. Ada hal aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin. Tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani berbicara. Karena ia fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah, seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipikul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan juga Mas Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itulah yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan. Dan juga semoga mereka memang manusia. Setelah berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar, Mas Erik sadar kalau rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Karena putus asa, akhirnya Mas Erik menelusuri jalanannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tidak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya, ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek tua yang di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui kalau nenek itu adalah warga lokal. Dia tinggal di desa yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu kalau apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Waltuk. Waltuk? Apa iku mbah? Waltuk? Apa itu mbah? Tanya Mas Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar itu bercerita. Waltuk itu adalah demit atau lelembut penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, kemaluan Mas Damar diselentik atau dikeplak oleh Waltuk itu. Ragu dan khawatir awalnya. Ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan juga Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempat ia tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi seperti itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya adalah mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Karena mereka yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar. Termasuk Wangul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka yang ngeri. Wangul itu apa mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana, ia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah. Dan dari tadi, dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakan. Sembujo. Si nenek mengangguk. Kak Popo lek sembujo, gurung ambu batang kan? Nek ambu batang, iku malah bahaya. Gak apa-apa kalau bau sembujo, belum bau bangkai kan? Kalau bau bangkai, itu tanda bahaya.
Nah, kayaknya segini dulu aja part 1 dari cerita horor karyanya Kak Simpleman yang ada di Twitter atau X. Seperti biasa, kalau misalnya kalian suka sama cerita yang aku bacakan ini, aku akan taruh linknya di description box di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya cerita horor yang berkenan untuk aku bacakan, kirim aja via direct message yang ada di Instagram. Untuk link Instagramnya juga akan aku taruh di description box di bawah. Thank you so much for watching me and I'll see you soon. Bye guys.